Roberto Mancini resmi lengser dari posisi pelatih Arab Saudi. Hal itu terjadi usai The Green Falcon tampil tidak meyakinkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini bukan yang pertama pelatih dipecat. Sebelumnya, arsitek timnas Australia juga sudah lebih dulu mengundurkan diri. Tim nasional Arab Saudi akhirnya mengumumkan sudah tidak lagi bekerja sama dengan Mancini lewat media sosial mereka. Kedua pihak mencapai kesepakatan untuk memutus kontrak Mancini. Direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan pelatih tim nasional Arab Saudi, Roberto Mancini, mencapai kesepakatan bersama yang mencakup berakhirnya hubungan kerjasama kontrak, bunyi pernyataan Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Kontrak Mancini bersama The Green Falcon seharusnya baru berakhir pada 2027. Namun, kerjasama tersebut harus berakhir lebih cepat lantaran hasil tidak meyakinkan Arab Saudi selama di bawah Mancini. Mancini ditunjuk sebagai pelatih Arab Saudi pada Agustus 2023, beberapa saat usai dirinya memutuskan mundur dari timnas Italia. Mantan pelatih Inter Milan itu hanya menjalani 18 laga dengan Arab Saudi. Hasilnya tidak terlalu meyakinkan dengan 7 kali menang, 5 kali imbang, dan 6 kali kalah. Dalam 5 laga terakhir, Arab Saudi juga cuma bisa menang sekali saja. Kemenangan tersebut didapat kala menang 2-1 di kandang Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada ajang yang sama, Mancini bahkan gagal mengalahkan Indonesia di kandang. Tim nasional Indonesia mampu menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 pada September lalu. Indonesia bahkan unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangun sebelum Musab Al-Juair menyamakan kedudukan menjadi skor akhir 1-1. Arab Saudi di bawah Mancini berada di peringkat ketiga grup C, kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia putaran ketiga. Mereka meraih 5 angka, tertinggal 5 poin dari Jepang di puncak klasmen. Sementara itu, Calcio Mercato sebelumnya melaporkan bahwa klausul pelepasan dalam kontrak Mancini mencapai 25 juta pound. Apabila dikonversi menjadi rupiah, Mancini akan menerima pesangon sebesar 507 miliar rupiah. Bulan lalu, Mancini sempat mengeluh bahwa perekrutan pemain-pemain bintang di Liga Arab Saudi merugikan timnya. Menurutnya, kehadiran para pemain jebolan liga-liga top Eropa telah membatasi peluang bagi pemain-pemain di klubnya. Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, dia menyerukan kerjasama yang lebih baik antara federasi dan klub-klub lokal. Para pemain tim nasional Arab Saudi harus berpartisipasi sebagai pemain inti di dalam klub mereka, kata Mancini. Sebelumnya, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic baru saja mengantarkan timnya meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan timnas Indonesia 2-1 di Qingdao Youth Football Stadium. Meski berhasil mengakhiri 3 kekalahan beruntun di grup C, Ivankovic tetap merasa tidak dihargai oleh supporter timnas Cina. Suara publik yang menuntutnya mundur dari kursi pelatih masih terus terdengar. Ivankovic buka suara terkait situasi yang dihadapinya. Dia merasa terganggu dengan tekanan publik yang terus-menerus menuntutnya mundur. Namun, dia tetap menunjukkan ketenangan dan ketegaran. Pengalaman bertahun-tahun dalam dunia sepak bola membuatnya kuat menghadapi tekanan tersebut. Ini membuat saya merasa tidak dihargai, ujar Ivankovic, seperti dikutip dari laman 163.com. Saya pernah mengalaminya sebelumnya. Saya telah memenangkan kejuaraan di 3 negara dan berkompetisi di Piala Asia untuk beberapa tim nasional. Ivankovic menekankan bahwa tuntutan agar dirinya mundur sangat terasa. Namun dia memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Dia juga menegaskan bahwa dirinya bukan tipe pelatih yang siap meninggalkan tim begitu saja meski tekanan dari luar begitu besar. Suasananya sangat jelas dan saya rasakan.
Tapi saya harus bekerja keras untuk fokus, ujar Ivankovic. Sementara desakan mundur untuk pelatih juga menimpa timnas Indonesia usai kekalahan kontra timnas Cina dengan skor 2-1 di Qingdao Youth Football Stadium. Muncul tagar STY out di media sosial. PSSI lalu buka suara soal desakan beberapa supporter timnas Indonesia itu. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan sebaiknya jangan terburu-buru dalam menilai kinerja seorang pelatih karena saat ini sedang berproses. Jangan dulu kita ini STY out, jangan dululah. Ya, ini kita butuh kekompakan, sekarang kompak aja dulu, kata Arya Sinulinga. Dia menyebut supporter Garuda sebaiknya tetap mendukung Sintayong agar bisa meraih kemenangan perdana. Apalagi lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia di pertandingan November nanti akan sangat berat, yakni Jepang dan Arab Saudi. Kita tinggal 6 kali pertandingan, 4 tuan rumah dan harus menang, kata dia. Lebih lanjut, pria 53 tahun ini juga mengatakan bahwa evaluasi yang dilakukan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada timnas Indonesia yang meraih 1 poin dari 2 laga tandang melawan Bahrain dan Cina juga sudah dilakukan. Yang pasti, Ketum sudah bicara, sudah ketemu sama STY. Makanya setelah itu, STY bisa jalan lagi, tambah Arya Sinulinga. Sebelumnya, pelatih tim nasional Australia Graham Arnold juga mundur setelah melewati rangkaian hasil buruk selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia 0-0 dalam laga kedua babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 September 2024 lalu. Pada pertandingan sebelumnya, Australia bahkan menelan kekalahan dari Bahrain dengan skor 1-0 pada 5 September 2024. Sebagai tim langganan Piala Dunia 5 kali, 2 hasil tersebut merupakan hasil yang memalukan dan sama sekali tidak diinginkan oleh para pendukung Australia. Arnold pun memutuskan untuk mengundurkan diri pada tanggal 20 September 2024. Arnold merupakan pemegang rekor sebagai pelatih terlama yang melatih The Socceroos mulai 2018 hingga 2024. Di bawah kepemimpinan Graham, kami mencapai hasil mengesankan yang mengangkat sepak bola Australia ke pentas dunia, kata Chief Executive Officer Football Australia, James Johnson. Semangat dan dedikasi Graham telah meninggalkan dampak besar pada tim dan sepak bola Australia, tambahnya. Australia akhirnya menunjuk pelatih baru yakni Tony Popovic